Jadi 58. Oke, ini di episode 58 kita ada kedatangan tamu ya, tamu spesial narasumber nih ya dari Muhammad Farhan ya. Ya, Muhammad Farhan. Berarti M Farhan. M Farhan, kalau ini Farhan M. Farhan M. Ya. M-nya punya aku di depan M-nya. Beda. Di belakang. Di belakang, ini di depan. Oke. Itu di Solo, Jawa Tengah untuk peparan saya dipindahkan. Nah, jadi tahun inilah baru pertama kali diadakan taekwondo dan kebetulan saya sendiri yang ditunjuk untuk menjadi kepala pelatih di cabang olahraga taekwondo yang baru diadakan ini. Ya, game ya pasti ya. Ya itu tadi kalau memang dikasih rezeki ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Pasti targetnya ke atas lagi, bukan ke bawah lagi kan. Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Jangan disembunyikan. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Oke, dan kita udah masuk ke season 4. Ya. Mana baju? Lihatin bajunya. Wah. Kita udah sempat nih sekarang ya. Dan ini episode 58. Ya kan? Aduh. Sorry. Oh, udah ini episode 58 ya? Ya. Kalau nggak salah aku udah nyiapin. Nah, jadi di episode 58 kita mengundang siapa nih ya? Kita ngundang siapa nih? Jadi 58. Oke, ini di episode 58 kita ada kedatangan tamu ya, tamu spesial narasumber nih ya dari mungkin boleh kenalan dulu lah kita mungkin dari coachnya dulu boleh. Oh, ada kucing. Ada coachnya, bawa coachnya ke sini. Nanti kayak kemarin ngajar aku. Enggak ya. Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya berasal dari Kota Pekanbaru dan saya sama juga seperti host yang ada di depan saya nih. Oke, ada 2 orang bernama Farhan. Iya. Kembar ya? Kita kembar. Sama-sama Farhan namanya nih, dan juga sama-sama seorang taekwondoin. Iya. Mungkin itu aja kenal singkatnya. Oke, Muhammad Farhan ya. Ya, Muhammad Farhan. Berarti M Farhan. M Farhan, kalau ini Farhan M. Farhan M ya. M-nya punya aku di depan M-nya. Beda. Di belakang. Di belakang, ini di depan. Oke, kita lanjut ke atletnya nih ya. Atlet. Atletnya. Kayaknya kebalik, enggak ya? Enggak. Oh, aku kira kebalik. Kayaknya kebalik kan? Iya. Oke, atletnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Sama penonton. Oke, nama saya Edi Siswanto. Sekarang saya jadi atlet taekwondo. Berasal dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Iya, Bengkalis. Berarti kalau itu kota kelahirannya atau lahir di sini? Lahir saya di Siak. Lahir di Siak. Iya. Oh, sama dalam Siak nih. Siaknya di mana nih, Mas? Saya di Kualian. Oh, iya. Lahir di Siak, berarti di Bengkalis nih, merantau. Merantau. Oh, Ikut orang tua. ke orang tua. Di Pekanbaru nih kegiatannya apa ya, Mas? Di Pekanbaru saya jadi atlet. Sebelum jadi atlet taekwondo berasal dari atletik. Atletik. Oh, atletik nih. Atletiknya ada banyak. Bang, nggak sih? Kalau kita boleh tahu di cabang mana, di cabur mana nih? Kalau saya di lari. Lari. Ya. Oh. Lari. Udah ada prestasi sebelumnya? Alhamdulillah di tahun 2016 ada dapat itu di nomor lompat jauh sampai estafet. Oh, dapat juara. Alhamdulillah. Itu pertandingan pertama kah atau prestasi yang paling jauh mungkin? Itu prestasi yang baru up lah ya. Iya. Awalnya saya itu udah pernah ikut di 2012. 2012. Saya panas 2012. Di Riau itu. Iya, di sini. Di sini ya? Iya, Oh iya. Stadion kita tuh dipakai untuk 2012. Oh iya. Tapi saya di futsal itu dulu. Iya, saya udah. Oh, di Bengkalis susah ya? Iya kan futsal di Bengkalis bolanya.
bola futsal di Bengkali. Mainnya tetap di Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, di Riau. Membawa nama Riau dia udah. Oh, Gabungan. iya, iya. Oke. Maksudnya Parnas. posisi mainnya. Bukan kalau nggak salah ada beda futsal sama bola, sepak bola. itu mungkin di ini ya yang normal ya. Kami kan dari Oke. Iya. Tapi kalau dilihat kemarin yang Papua alhamdulillah dapat. Mewakili Riau emas. Mas. Jadi kalau kita boleh tahu di cabur apa tuh Mas? Kalau di Papua itu di cabur atletik juga. Atletik Atletik juga. Cuman di situ saya kurang beruntung. Oh, Saya dapat di bergu. ya estafet ya. Bukan taekwondo. Bukan. Berarti Oh. apa kalau di Eropa tuh kan kalau kayak lari tuh ada yang bagian dia kayak berenang gitu kan. Dia apa ada kayak gabungan gitu. Ini bisa juga dikembangkan. Iya itu makanya. Tapi di bidang ini, di bidang atletik. Iya. Itu proses sampai ke sana tuh cukup panjang nggak Mas? Bisa dapat medali emas nih? Panjang sekali itu memang panjang. Memang panjang. Berarti Masnya memang dari awalnya nih memang atletik ya? Emang niat. Iya, Ini kalau dari 2016 itu di atletik, pindah di cabur atletik. Itu persiapannya panjang ya? Ya kalau di Papua kemarin ya sangat panjang. 4 tahun kita nunggu. Wow. Oke. Dan nggak ada provinsi lain nawarin, biasanya juga ada yang Iya, coba-coba. pasti ada yang gitu. Iya, biasanya Ada yang colek-colek gitu ada. Kayak kita juga waktu jadi tuan rumah kan juga banyak camot juga kan. Tes ya. Iya. Tapi ada tawaran nggak? Nggak ada. Memang putra daerahnya Riau kali ini. Iya. Setia. Terus yang kita tahu nih, kita perhatiin Mas nih sekarang udah dicabur taekwondo nih ya, bener nggak? Oke. Ya, benar. Bener ya. Nah di taekwondo ini Mas milih kenapa sih gitu? Kenapa milih taekwondo? Iya, Kenapa nggak yang lanjut? cabur lain? Iya. Cabur yang masuk. Kenapa nggak Mas lanjutin cabur ini kan udah prestasi udah mantep sekali nih, udah di apa tadi Peparnas ya? Ya, Papan Nah. Papua. Peparnas Papua. Nah udah sampai sana prestasi ini. Kenapa nggak dilanjutin Mas? Mungkin itu ada faktor dari hati sendiri ya. Oke. Karena kita juga pas di Papua itu mau berangkatan saya cedera. Oh Saya cedera itu Iya. ekstrim. Oh. Oke. Kalau nggak mau memang berat persaingan di Papua itu memang berat. Ditambah lagi ya cedera seperti itu. Jadi memutuskan pulang dari Papua pindah nomor lagi nih Oh. di Lempar Lembing. Ternyata di Lempar Lembing nggak nyampe juga, ya udahlah berarti udah habis. Itu Ini udah habis. itu udah dapat emas di PON, nggak ke SEA Games. Enggak di sana kan persaingannya lebih ketat. Oke. Oke, terus di taekwondo ini baru atau udah lama juga nih Mas? Baru 4 bulanan ya. Kurang lebih. Baru. Berarti Masnya kesini langsung sama Coach Farhan ya? Iya seperti itu. Itu kapan? Iya. Bisa dijelasin coba. Oke, untuk cabur taekwondo ini sendiri kan masih baru dipertandingkan untuk Peparnas yang di tahun ini. Oke. Yang awal bulannya itu di Aceh Medan ya Mas ya. Iya. Sekarang jadinya diganti untuk lokasinya itu di Solo Jawa Tengah untuk Peparnas saya dipindahkan. Nah, jadi tahun inilah baru pertama kali diadakan taekwondo dan kebetulan saya sendiri yang ditunjuk untuk menjadi kepala pelatih di cabang olahraga taekwondo yang baru diadakan ini. Jadi yang dari awalnya itu cuma ngelatih satu orang aja tuh. Dari satu orang oke dilatih dulu, kemudian datang lagi satu. Jadi mereka nih datang itu nggak barengan gitu. Kalau barengan kan kita mungkin lebih enak sekali Iya. ngajarin ini. Jadi ini datangnya satu persatu. Jadi Mas Edi ini yang ketiga lah berarti. Pokoknya datangnya masih di tahun ini. Awal Februari mungkin baru datangnya. Jadi masih belum lama, 5 bulan lah baru intens latihan. Apalagi kemarin sempat kepotong sama puasa, sama lebaran. Iya. Jadi untuk masalah program latihan kita ya cukup terkendala kan karena ini banyak liburnya karena itu kita banyak libur juga. Jadi itulah masih ada persiapan sekitar 2 bulan lagi menjelang keberangkatan kita nanti ke Solo Jawa Tengah. Solo. Oh jadi berangkatnya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi itu Itu kita pelapor, PON. udah Peparnasnya udah Oh, tanding iya.
tingkat PON ya. Jadi kami berangkat itu tanggal 4 Oktober nanti. 4 Oktober. Oh, itu bukan barengan yang di Medan Aceh ya? Berarti di Solo. Iya, jadi untuk yang di Aceh Sumut itu kan PON-nya. Jadi Peparnas ini selalu diadakan itu setelah PON dulu. Jadi pesta olahraga yang olahragawan yang normal, barulah setelah itu fokus dialihkan ke kami lagi pesta olahraga yang atlet disabilitas. Oh iya. Para ya, kita tahu nih para. Iya, sama. Atlet para. Oh, berarti bukan yang tuan rumah PON-nya ya? Bukan. Dipindahkan lah. Oh. Beruntung dia kemarin. Itu ini kan baru 4 bulan ya nih Mas ya. Banyak juga libur katanya. Ini persiapannya menurut Mas nih udah ngerasa cukup atau gimana nih? Keberangkatannya sebentar lagi nih. Ya dibilang cukup nggak bisa juga kan. Iya. Tentunya pasti kurang lah. Paling tidak itu kalau kita latihan itu untuk persiapan itu ya 1 tahun. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalau menurut saya ya masih kurang, masih jauh. Tapi ya kita kejar aja lah. Iya. Kita ikuti prosesnya. Ya, tapi kita tetap harus optimis aja ini. Nah, itu Mau dia. kita dianggap persiapannya kurang, yang pasti kontingen-kontingen dari provinsi lain pun harusnya juga mengalami kendala yang sama. Nah, Karena banyak nggak ada di Peparnas Taekwondo biasa itu yang atletnya murni dari seorang taekwondo ini. Mungkin ada, cuma sebagian besarnya itu pasti dari pindahan cabur lain ya Mas ya. Entah itu dari mantan atlet atletik atau atlet renang atau atlet manapun yang mengisi di taekwondo, karena cabur baru mungkin peluang masih banyak gitu ya, namanya cabang olahraga baru atau nomor baru di pertandingan pasti lebih tidak seketat saingan cabur lain lah. nah, Jadi dari Rio berapa? Iya. Sekarang kami sudah lengkap itu 7 atlet yang diberangkatkan nanti ya. Iya. Ada 5 orang putra dan 2 orang putri, 2 orang serikat 3. Sempat lagi Mas. Pasti ada dong, targetnya berapa? Kalau untuk membahas medali, apalagi emas ya, kita sih belum ada gambaran nih. Karena memang ini event perdana, jadi tolak ukur kita ini nggak ada. Cuma kalau dari saya sebagai pelatih sendiri, yang udah mempersiapkan atlet selama 5 bulan ini, ya kalau target dari saya sendiri mungkin 2 atau 3 atlet saya masuk final aja dulu dah. Terlepas nanti medali perak atau emas yang didapatkan di final, yang pasti dari saya sendiri menargetkan 2 atau 3 atlet masuk ke final, ke babak final itu aja dulu yang utama. Untuk kita lanjut ya. Oke, boleh. Porsi latihan nih gimana nih coachnya? Kan ini waktunya kan sedikit lagi nih. Apa langsung banyak dibantai habis-habisan nih porsinya? Bantai nggak tuh? Porsinya berat nih atau gimana nih? Kita ngelihat waktunya yang sudah dekat nih. Gimana sih porsi latihan kita kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk porsi latihannya sendiri itu kita belum kayak seperti kegiatan TC penuh ya, kayak umumnya kan atlet itu 2 kali sehari itu. Nah, kalau sekarang kita belum melaksanakan kegiatan seperti itu, jadi masih latihan rutin aja dulu tiba ya, belum masuk ke pemusatan latihan. Oh ya. Jadi selama 5 bulan kebelakangan ini kita jadwal latihan itu 5 kali seminggu pokoknya. 3 kali latihan sore untuk teknik, 2 kali latihan pagi untuk fisiknya. Sementara masih kayak gitu, karena kalau kita press kali nih orang yang baru bergabung, takutnya cedera. Nah, itu kalau kita kita cedera gimana? Gitu, ya. Jadi kita harus sambil tetap menjaga lah. Conditioning. Tapi coba aku tanya sama Mbak. Dari antara banyak cabur nih, yang paling berat latihannya yang paling susah apa? Ya, kan udah banyak. Kalau saya pribadi di atletik. Atletik ya, berat latihannya. Karena di atletik itu memang harus setiap hari. Minggu aja itu libur. Nggak ada nama libur latihan itu nggak di atletik. Ketika sudah libur satu hari 2 hari itu udah selesai, balik lagi ke nol. Itu ya. Kalau taekwondo sebetulnya sama, cuman intensitas latihan itu udah beda lah. Kalau di taekwondo ini, kalau sekarang kan ya, 1 minggu kali, 3 kali. Kalau di atletik itu memang setiap hari pagi sore lagi. Ya seperti itu. Dan terus untuk Mas Edi, apa sih pudingnya nih? Misalnya nih kayak vitaminnya apa gitu? Kalau vitamin ya, kalau saya pribadi
pakai suplemen sih ya. Iya iya iya. Suplemen ya. Suplemen ya. Oh. Ya nggak usah disebutin lah. Iya. Jangan. Kita nggak di endorse. Iya. Nanti Nanti kalau ada nanti dia kebesaran nanti. Ini kalau misalnya pertandingan yang paling sulit sebenarnya sih yang untuk yang udah ya, yang dulu kan belum ya. Itu yang mana? Kalau Yang sulit ya tadi kan latihan, habis sekarang ini tandingin. Iya. kalau tanding itu ya 100 meter. Pelari ya. Iya, lari sprint itu 100 meter itu sangat berat. Itu berat. Kok kuat kan lari 100 meter? Ya, 100 200 itu sangat berat. Itu sprinter ya. Kalau saya pribadi sih. Karena saya nggak pernah ikut 400. Oh. Paling jauh emasnya berapa meter? 200 200. 200 meter itu aja. Oke oke. Kalau estafet? Kalau estafet itu 4x1 dia. 4x1. Oh, iya. 4 orang 100 meter 100 meter. Seperti itu. Oke. Mas Edi ini kalau misalnya sebelum tanding nih pernah gugup nggak sih? Pernah sih ya. Nah, Pernah. terus cara ngatasinya nih gimana? Cara ngatasi. Atletnya kan beda-beda nih. Iya. Ada yang kita pernah dengar yang dengar lagu, yang ini. Ada macam-macam nih variasi. Ritualnya masing-masing. Punya ritualnya. Iya. Tak keluar cari angin dulu. Gimana nih cara Mas Edi ngatasi gugup sebelum bertanding? Iya, ritual sebelum bertanding. Ritualnya. Kalau saya nggak ada sih ya, nggak ada ritual yang aneh nggak ada. Ya cukup fokus aja udah. Oke. Kalau gugup itu pasti ada. Mau kita ritual seperti apapun, kalau sudah di lapangan ya. Nah, tapi kalau untuk ritualnya kita gilirkan nih, kok siap-siap juga. Kalau kerja apa ritual biasanya? Kalau dari saya sendiri ya, kan kebetulan nih saya juga masih muda, muda lah nih, Masih lebih muda. senior atlet saya sendiri nih orang nih. Dan juga saya masih bertanding kan, di awal bulan Agustus pun masih bakal bertanding. Nah sekarang mungkin masih belum terasa nih gugup ya, nanti udah di hari pertandingan sebelum masuk ke lapangan pasti gugup tuh. Ya biasanya itu saya memang pasti ya baca tasbih jujur aja tuh kayak. Walaupun saya habis sholat itu, ya nggak setiap habis sholat itu kayak zikir panjang-panjang. Tapi kalau sebelum tanding tuh malah paling panjang tuh zikir saya tuh. Baca terus, apa yang bisa dibaca, mau kayak surat pendek dibaca gitu tuh untuk ngatasi ketakutan tuh. Biasanya gitu kalau dari saya sendiri. Kokohan. Amin aja ada. Ini begini. Berarti host satu kena juga ya. Oh kalau aku ya kalau misalnya gugup sebelum bertanding tuh cara ngatasinya lebih ke ini kayak cari angin, jalan keluar. Karena di dalam tuh kan pengap nih. Tambah lagi kita ngelihat, kita tahu nih lawannya kita nih pasti tahu. Kita melihat oh ini pastilah ada rasa ingin tahu lihat lawan yang mana pasti ada ya. Nggak semua atlet pasti ada yang kayak gitu. Nggak semuanya pasti ada tapi. Jadi pas nampak nih itu malah makin kita grogi lihat dia stretching. Jadi aku lebih utamain keluar dulu cari angin sampai dia tuh udah hilang entah kemana dia, mungkin dia persiapan di belakang jadi aku masuk lagi baru udah tenang rasanya baru persiapan gitu kalau Ini anginnya bukan angin buangan nanti. Oh kita ada orang buang angin. bukan cari suasana di luar lah bukan suasana di Kok kalau dalam. bilang cari angin tuh kejutnya jangan mana? Udah. Orang buang angin yang dicari. Bukan buang angin lah angin alam langsung dari luar. Langsung lah ini yang intinya sebenarnya nih. Aku tuh sebelum manggung biasanya lebih kayak stretching, tapi memang stretchingnya itu lebih brutal sih kayak misalnya nih lari karena kan komik kan, Ya. habis itu diam kan. Nah aku sendiri tuh kan gerak-gerakannya kan, Ya. jadi memang ya pemanasannya gitu kalau gitu kayak melusu aja udah gitu. Itu nggak mengganggu ke ini nanti fisik nggak capek gitu nggak ngaruh nggak? Enggak juga. Biasanya kan kita kayak kalau dari minum kan dia nanti ada yang kayak energi kedua apa gitu kan. Ya. Nah itu tuh bagus. Aku kalau udah dapat energi kedua itu tuh enak ya kalau gitu. Oke. Kita kalau bisa nanti dicoba kayangan bang sebelum ini sebelum naik open mic gitu kan. Itu bayar.
openingnya kita next dari host kita Kayang ya. Enggak. Request deh. Susah. Oke, kita lanjut lagi nih pembahasan kita nih ya. Dari Mas Edi nih di taekwondo nih apa harapannya? Misalnya target nih mau berangkat target pribadinya nih apa nih? Dari coachnya tadi kan udah nih dari atlet dari semua atletnya. Dari Mas Edi untuk pribadi untuk targetnya apa sih? Kalau saya pribadi itu target ya nggak muluk-muluk sih ya. Ya dapat berarti itu rezeki. Ya. Kalau nggak dapat ya udah kan gitu. Gitu. Terus target dari itu ya bisa ngembangin lagi lah para taekwondo ini gitu. Iya. Bisa memperkenalkan juga sama misalkan dibenarkan memang di kotanya itu memang belum Ada ya. Si game ada taekwondo Mas? Ada. Ke SEA Games-nya ada, tapi kalau untuk yang parah masih belum ada. Ada yang ngincar di coba nasional ini kan bertempur mana-mana kan ya di bidang lain gitu coba untuk ya SEA Games ya pasti ya itu tadi kalau memang dikasih rezeki ya alhamdulillah gitu kan pasti targetnya ke atas lagi bukan ke bawah lagi kan. Iya tapi memang pingin kan ya pingin ada itu karena kejuaraan dunia itu memang udah ada di taekwondo seperti itu tapi ya itulah ya. Oke. Mungkin aku nanyanya nih agak sensitif sedikit ya. Untuk Mas Edi, pernah nggak sih ngerasa minder gitu? Misalnya nih Mas Edi kayak ngeliat, pokoknya bikin kita jatuh gitu, pernah nggak? Kalau minder itu ya jelas ada ya, jelas ada. Cuman seiringnya waktu itu akan hilang sendiri karena kita sudah jumpa kawan-kawan yang lebih lagi yang seperti itu. Dulu saya masih di bangku sekolah, nggak bisa lagi diungkapin kata-kata minder itu memang bullyingnya pasti ya. Kalau bully kalau untuk saya kurang ya. Karena saya punya. Berarti terakhir kena bully kapan? Kena bully itu terakhir SMP masih. Wah. Iya. Setelah masuk di SMK itu udah nggak ada lah. Kurang. Saya pindah lagi itu, pindah ke Aliyah namanya, Madrasah Aliyah. Nah, di situ ya masih ada lah tukang bully. Cuman ada teman yang kita backup. Iya. Mungkin ada trik sama tip kan maksudnya generasi sekarang ini kan masalahnya mental ya. Makanya penyakitnya mental butuh healing gitu kan. Apa kayak kurang apa gitu ya dia memang penyakit mental. Kira-kira mungkin ada nggak tips and tricksnya untuk nanganin ini karena kan bullying itu lainnya ke mental. Banyak sekarang kasusnya gitu. Kalau menurut saya kalau untuk trik biar nggak dibully itu ya salah satunya itu bisa kalau yang udah remaja lah ya bisa ikut olahraga itu ya seperti gym itu bisa ngilangin stres dibully itu ya. Nah, menurut saya seperti itu. Terus ketika kita sudah di gym itu merasa PD-nya itu udah keluar semua. Walaupun kita punya kekurangan ini. Begitu. Saya juga seperti itu. Kadang ada masih ada minder sebetulnya. Iya. Maksud itu jangankan mas gitu yang kita aku aja memang yang terkadang yang normal itu kan kayak kita pasti punya satu titik jenuh tuh kalau enggak dilepaskan ke tempat yang tepat ya bahaya juga gitu. Salah satunya itu tadi kita bisa olahraga kita lari ke olahraga apa ya bisa ke gym lah olahraganya kan kan gitu. Ketika kita nge-gym itu pasti ya memang merasa pede, wah badan kita dari ini kan gitu orang pun jadi segan juga respect ya. Ada respectnya sih. Bukan takut tapi respect. Pernah nggak sih Mas pengen misalnya karena sampai emosi pernah nggak? Sampai mungkin wah gitu pernah nggak?
Under control gitu. Ya. Under control. Sabar, Emosi itu memang sabar kita ini kan ada batasnya nih. atau memang ya mungkin juga dalam bertarung juga nih memang Nah. under control. Pernah nggak? Pernah sih, pernah. Pernah. Dari situlah awal pertamanya berkelahi lah ya. Ya. Gitu. Jadi namanya ya nggak kampung kan, nggak ada kampung kan. Jadi setelah itu aku merasa, oh bisa ini, ngapain takut kan? Iya. Karena udah pernah dicoba gitu. Enggak kampung aja lah mau kota banyak juga. Iya kan? Maksudnya ya, kamu sering-sering Iya. sering-sering apa? Terus yang Mas Hajar nih bahasanya ya. Yang Mas Hajar tuh respect atau dia malah nambah nih kayak ngebullying gitu. Gimana? Ya ada ininya adalah Adalah. ada rasa jerahnya ada juga. Sebenarnya yang aku tangkap dari kasus bullying itu ya, misalnya ada bullying nih, Ya. sebenarnya yang ngebully itu kena mentalnya, dia tuh pasti ada masalah setelah bukan dia ngebully orang, jadi dia melampiaskan itu. Iya sebenarnya tuh ya sebenarnya malu juga sih dengan mereka yang kayak ngebully, dia pasti punya masalah. Ya, iya. Jadi ya, apa ya serba salah sebenarnya kalau di kasus bullying kita menghukum yang ngebulinya berlebihan nih, ya bahaya juga gitu. Sebenarnya memang yang ngebully itu yang Karena memang saling kayak sangkut pautnya gitu semuanya kan. Jadi apalagi yang ya kalau era 5.0 sekarang ini kan memang kayak mental gitu kan. Bahkan kesadaran orang aja mental juga lagi diuji kan. Ya main bola nih. Ya kalau dari saya juga saya tunjukin dari prestasi saya juga. Saya juga kalau di kampung itu memang sering diremehin orang. Kawan-kawan juga ada yang remehin. Saya tunjukkan lah. Ini prestasi. Ya. Dari 2016 itu ya, udah banyak respect. Balasnya pakai emas. Langsung sodorin emas. Aku punya medali emas gitu kan. Kita punya prestasi itu jadi orang itu bisa gitu. Memang prestasi ini memang Memang luar biasa. luar biasa dampaknya sebenarnya. Dampak. Tapi pernah over confident juga mas. Maksudnya tuh ini bawa emas dia kan, bawa emas gitu kayak over confident gitu. Kalau bisa ya saya sembunyikan aja. Saya maksudnya itu kita punya prestasi, ya udah prestasi aja gitu kan. Tapi kita kan prestasi itu punya ada ininya, ada baliknya. Ya. Punya sesuatu yang bisa kita nggak apa-apa kita pamerin nih. Dijual lah bahasanya kita punya prestasi nih. Punya sesuatu yang bisa di apa ya? Prestasi Harga ya. kan nilai. Value-nya, Prestasi itu kan nilai itu. Biar yang ngeremehin kita itu ya tahu gitu. Iya. Kita tetap ilmu padi ya, ilmu padi. Oke. Ini mulai ingin jadi atlet itu umur berapa? Nggak ada. Belum ada. Itu Atau ya ini saya tercebur ya? Saya dari SMP itu memang suka olahraga kan. Dulu main bola gitu, ya kan. Saya juga punya abang. Abang saya itu olahraga juga, dia atletik gitu. Seperti itu. Jadi dari situ juga diajak. Terus setelah tamat SMP saya pindah ke SMA kan, SMK di Siak kan. Ya di situ mengalir aja, jadi jumpa sama inilah ada orang lah kan gitu kan. Ya nawarin mau nggak ikut ke sini awalnya kan. Ya udah ikut 2011 setelah ikut seleksi 2012 seperti itu. Nggak nyangka aja bisa jadi atlet seperti ini, nggak nyangka. Sama nih podcast juga nggak nyangka bisa lanjut. Iya. Bisa gini. Bisa sampai selanjutnya. Bisa lanjut sampai sini. Ini apa tadi pertanyaannya? Kok jadi lupa loh. Gara-gara ini lanjut tadi. Gara-gara podcast lanjut tadi lupa. Jadi potong lupa jadinya. Apa ya? Oke, bro. Mati. Mungkin apa sih motivasinya nih mas? Kalau misalnya buat teman-teman kita di luar yang merasa kekurangan, apa sih motivasi biar mereka tuh bangkit lagi mas? Ada nggak mas dari masnya sendiri? Kan mas ini udah banyak nih bangkitnya nih.
Kalau dari saya motivasinya ya intinya orang yang kekurangan itu punya kelebihan. Iya. Jadi ya, jangan sampai terlalu over mindernya gitu. Karena kita ini udah diistimewakan. Ya. Tapi pasti positif betul. Iya, udah diistimewakan. Seperti itu. Mindsetnya udah positif kali ya. Iya. Nah, apa kayak ini di susahnya maksudnya itu yang taekwondo nih ya, kita bahas taekwondo nih. Kita bahas tentang susah untuk apa susahnya untuk yang bagian taekwondo kira-kira yang susah. Ada nggak hambatan? Ya, Hambatannya ada. itu ya dari gerakan dari ini kan pasti ya. Ada nggak? Pasti ada. Iya, Pasti ada. susahnya di mana dia paling. Di sesi latihannya entah yang di nanti takutnya di pertandingannya, di mananya gitu. Kalau dari saya ya keseimbangan badan ya, karena punya kekurangan seperti ini kita agak memang kurang seimbang ketika kita melakukan gerakan apa pasti ada. Gitu. Kalau dari segi latihan itu, Iya. tapi kita coba tutupi dari gerakan yang lain aja. Tapi ini mohon maaf ya, ini memang agak sedikit maksudnya kan Mas para game ya. Maaf memang kalau memang agak buta dikit para game gitu. Ini Mas yang kayak yang apa tuh di lawannya apakah yang harus kalau ini kan berat badan kalau itu kan. Nah, kalau Mas ini gimana nih? Mungkin lawannya lawan disabilitas yang gimana gitu? Apa Kriteria maksudnya iya. syarat dia bisa ikut tuh ada nggak aturannya? Ada, tetap ada. Kita itu diatur klasifikasi, ada namanya klasifikasi seperti itu. Tapi ya kita ini juga lah ada privasinya juga. Oh iya. Tetap sesuai berat badan. Berat badan juga ya. tetap sesuai badan? Tapi satu kalau misalkan kelas, misal saya kayak gini, Iya. harus kayak saya gini. Oh gitu. Kalau dua-duanya ya harus dua-duanya. Yang saya Oh tangkap begitu ya. pernah nggak ada juga yang saya lihat yang tunanetra yang nggak ngelihat itu gimana Mas? Ada juga. Oh itu juga Ada kan nggak? yang Itu termasuk di para juga nggak sih? Ada. Itu Termasuk tetap parah kita nggak? masuk. Iya ya. Itu masuk. Itu lebih Itu beda lagi ya tapi. ada film Korea ini tuh. Ada ya? Film kalau Korea. di Peparas banyak. Oh. Berarti nggak masuk kelas yang sama Mas tanding besok? Kita dibedakan. Oh, oke. Kalau di taekwondo ini khusus tangan. Oh. Khusus tangan. Iya. Ada juga yang dua-duanya yang Iya. mohon maaf ya tangannya merasa mungkin yang kekurangan nih. Ada juga yang dua tangannya. Ada. Lebih dari saya ada juga. Nah ini saya bingung nih, ini mohon maaf nih Mas ya. Kan nih Mas yang satu nih apa nih ya namanya nih. Nah lawannya apa juga harus satu atau bisa aja ketemu nanti dua-duanya tangannya. Dia harus sepertinya harus kayak gitu. Harus sama ya? Harus sama. Harus sama ininya, kondisinya dan juga sama berat badannya. Nah berarti itu dibedakan lagi nanti apa di sesi apa di grupnya gitu ya. Oh, nah tadi kan udah banyak nih atletnya yang mau berangkat nih. Masnya nih main di under berapa nih? Berat badan berapa? Berapa kilo? Itu mungkin saya yang misalnya. Ya, berapa Coach? Ini mainnya di kelas 58 kg nantinya nih. Oh, 58. Itu sekarang berat emasnya berapa? Ini sekarang Kejauhan atau jauh? Oh, pas-pas lah ya. Pertahankan lah tuh Mas ya. Dia ya sipi-sipi lah. Iya. Dikit atau turun-turun. Turun-turun dikit naik lagi. Nah, iya. Kelas pertandingan sesuai dengan episodenya. Yang penting. Memang Oh disengaja- iya, memang memang disengaja. sengaja kali Oh, iya, 58. iya, di 58. Iya. Disengajakan. Tapi di 57 oke lah sih. Kalau di 58 nanti mungkin lebih takutnya. Iya ya. Berarti harus jaga. Gimana tuh Mas ngejaga berat badannya nih biar bisa sampai iya, pas iya. di penimbangan besok? kalau saya itu orangnya suka makan sebetulnya. Suka makan. Nah itu bahaya. Gini, saya itu sebetulnya sebelum masuk ke taekwondo itu udah 48 kilo, 47 kilo. Jadi Iya. setelah masuk ke taekwondo saya harus makan itu ya gampang-gampang aja karena udah 57 itu gampang makin ngontrol berat badan makin gampang. Nggak ke over lah. Tapi kalau udah kita harus pertahanin dari 47 48 itu Ya. malah kita jadi over kalau pribadi kalau aku sendiri gitu. Kalau udah 57 58 tuh bisa dikontrol lah gitu. Terus saya orangnya
suka makan kan gitu. Nah, jadi sekarang nih porsi makannya nih nasinya yang banyak atau ngemilnya yang banyak nih? Nah, kalau saya nasinya banyak. Nasinya yang banyak ya. Ngemil juga banyak. Karbo ya. Karbo. Iya, gitu. Karena saya masuk 63 kilo. Oh, Pernah saya di 63 kilo. itu yang paling berat ya mas? Iya. Oh, 3. Oke, ya ini kembali ya. Kita masuk ke gamesnya. Ini udah briefing dulu. Ini ada Jack, ada Queen, ada King dan As. Ini nama sesinya apa dulu nih? Ini nama sisinya kopi. Kopi. Komentar Komentar pilihan. pilihan. Oke. Nah, jadi kita kasih Kartu ya? Kartu. Ya. Nah, jadi ada Jack, ada ini. Nah, nanti ini ada artinya. Jadi kayak berarti dia ini udah menjadi apa ya? Kalau Jack itu berarti dia udah menjadi teman. Ya. Jadi dia kayak rivalitas menjadi teman. Ya, rivalitas itu bukan negatif ya di sini. Bukan lawan apa gitu. Tapi ya orang yang dulu menjadi inovasi apa semangat kita, tapi sekarang ini udah selevel kita nih gitu kan. Ya. Tapi udah jadi teman ya kayak Ronaldo dengan inilah Mbappe lah kan. Ya. Dulu kan Ronaldo foto atau kayak ya kalau bola tuh kayak kalau balap tuh ini Kayak Marquez sama Rossi. Marquez Rossi Ya. gitu. Nah, kira-kira abangnya siapa nih? Dari siapa dulu kita tanya nih? Coachnya kan langsung atletnya. Bebas. Itu barang lah. Dari coachnya dulu lah. Oke, Jack ya. Oke, Jack. Oke, untuk Jacknya nih membahas rival. Jadi dulu di awal-awal saya taekwondo itu masih junior ya. Kalau sekarang udah senior. Dari 2017 udah senior. Berarti di bawah-bawahnya itu saya punya nih rival dari Sumatera Barat, atlet Sumatera Barat nih, namanya Raymond Zafarino. Oke, Helmon. Sekarang udah yang nggak aktif karena beliau udah kemarin itu sekolah kedinasan, jadi sekarang udah mulai bekerja setelah lulus. Ya. Ya bisa dikatakan rival karena kami itu udah 2 kali jumpa. Nah, di jumpa pertama itu kan di final nih. Partai final tuh otomatis panas, apalagi saya yang ke daerahnya Sumatera Barat. Ini Sumber sama Riau ya. Nah, dan juga kami main tuh, alhamdulillah kan saya yang mendapat emas dan dia perak. Ya. Tetapi dia juga dapat penghargaan nih. Justru dia yang jadi pemain terbaiknya. Nah, ya walaupun nih saya nggak dapat penghargaan pemain terbaiknya, seenggaknya alhamdulillah saya bisa ngalahin pemain terbaik. Itu udah suatu Kebanggaan tersendiri. Iya, jadi nextnya saya benar-benar diincar nih sama nih orang nih. Dan akhirnya di 2017 kami ketemu lagi nih. Ya. Nah, dan di situ makin sengit lagi tandingnya tuh. Udah sampai kayak kalau dulu itu skor 20 aja itu udah menang gitu. Ya. Nah, posisinya saya 19, dia 18. Kan tipis kali itu, Ya, 19 sama 18. satu. Nah, saya ini nggak tahu kenapa saya bawaannya tendangan putar. Kemudian kan hilang fokus, tiba-tiba kaki ada nempel ini. Tuh, jatuh terbaring gini. Dan dia selebrasi tuh muter-muter senang-senang. Akhirnya dia juga yang gendong meluk langsung. Iya. Oke. Oh. Tapi memang seru ya, maksudnya itu kalau dengan teman menjadi rival, ini kita menjadi rivalitas pas bertanding itu memang ya kan harus serius kan, kan serius kan. Tapi nanti memang bukan berlanjut, bukan di harus luar yang itu. di luar Ya rumah. gini, seriusnya itu pas di lapangan di matras. Iya, di matras. Udah keluar nih matras. Nah, udah. Iya. Itu teman lagi. Sahabat lagi. Sahabat. Iya. Iya. Lanjut deh Ke atletnya nih, ke Mas Edi. Mas Edi. Jacknya apa nih? Jacknya rivalitas nggak ada sih ya. Ada ya? Nggak ada. Gimana? Iya. Untuk Karena Jacknya. ya Kadang pindah-pindah, jadi gimana? Iya juga. Iya. nggak dapat ini ya. Nggak dapat ya. Di atletik pun kemarin nggak ada. Nggak ada. Mas kan lama di atletik nih. Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Oh, Ya oke. paling senior saya, senior aja, senior kan. Cuman dia lebih bagus kan gitu. Cuman nggak saya anggap rivalitas. Iya. Jadi memang pindah-pindah, jadi bunglon juga. Nanti Petualang kita. Nanti di taekwondo jumpa tuh. Nanti balik sini lagi ya, baru bisa dijawab di Jacknya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Queen. Oke, Queen ini siapa sih? Lawan jenis pasti. Iya, namanya udah Queen ya kan.
tak teman ceweknya, tak mungkin udah pacar, Pacar boleh. ya kan? Mungkin dari Mas dulu nih, Mas dulu, queennya nih siapa? Ya, Queen. Yang paling misalnya memotivasi, paling yang nyemangatin gitu. Yang cewek siapa? Ini ya, mantan pacar ya. Mantan pacar itu ya istri saya. Masuk kali ya. Saya kira flashback, saya kira. Iya, tapi udah panik nih. Mohon maaf untuk istri Mas Edi. Baru mau klarifikasi Iya, kami. mau klarifikasi kami. Oh. Tapi tetap dia cari aman. Nanti kan bisa tidur dia. Mungkin istri Mas Edi pas nonton, Takutnya ada yang ngekat itu aja. Iya. Oke, istri. Terus? Oke. Dia ya sebagai motivasi saya ya. Karena memang kami itu kenal ya pacaran itu 7 tahun. Oh. Jadi apa-apa dia yang iniin. Apa dia. Pernah saya itu kan down, pas cedera itu saya down. Ya. Down, memang down. 1 bulan mau berangkat itu. Oh. 1 bulan mau berangkat saya cedera ya. Aku General lagi. Iya. Support Jadi ya, sistemnya. dia yang support, dia terus yang support. Pacaran 7 tahun jadian. Nah, kok pacaran berapa lama? Berapa lama udah pacaran? Pacaran yang Paling lama berapa? Pak Jamil tuh bukan 2 bulan. Iya. enggak. Apa? Mau masuk 3 tahun, 2 tahun lebih. Oke. Harus cepat itu. Lagi persiapan dulu Mas. Siapkan dulu. Oke, lanjut. Saya juga gitu. Iya Mas. Setelah Peparnas saya langsung menikah. Oh. Saya ke Peparnas saya nikah. Langsung saya nikahin dia. Biar besar rampaunya ya. Mantap. Berarti nggak sia-sia istri Mas support dan semangatnya kemarin waktu masih jadi pacar. Iya. kan? Betul. Langsung tahu-tahu udah menang jadi istri nanti. Iya. Berarti menikahnya pas balik dari Peparnas kemarin. Iya, balik dari Peparnas itu Tahun berapa Mas? Tahun yang 2022 saya. 2022 ya? Oh iya. Udah menikah. Kita lanjut ke coachnya nih. Queennya siapa nih? Siapa nih Queen? Nah, ini nih pertanyaannya, boleh nggak queennya lebih dari 1 nih? Oke. Boleh lah. Jadi kan ini queen yang lawan jenis yang memotivasi kita kan. Iya. Oke, jadi saya ini anak sulung yang punya 2 adik laki-laki. Nah, sebelumnya saya punya adik perempuan, jadi sekarang udah nggak ada. Makanya saya yang paling memotivasi itu dulu di klub saya itu ada 3 orang anak kecil tuh yang seumuran yang bertiga aja terus nempel aja terus nggak pernah pisah-pisah tuh. Iya. Nah, jadi kan saya itu udah kayak dianggap abangnya gitu lah di Iya. taekwondo udah senior. Jadi memang saya sendiri yang kayak kemana-mana sama mereka di acara taekwondo, pergi tanding keluar kemana-mana. Jadi memang 3 orang inilah yang memotivasi saya karena mereka itu prestasinya sangat bagus. Tentunya saya sebagai abang juga nggak boleh kalah dong. Makanya itu saya bikin kayak latihan harus 2 kali lebih keras dari mereka supaya bisa menjadi contoh yang baik lah bagi mereka. Nah, dari 3 orang ini udah sangat prestisius lah. Kayak ada 2 orangnya udah pernah juara di kejuaraan internasional di Malaysia dan satunya itu juara PON pelajar tahun lalu. Jadi itu memang udah kayak prestasinya nasional internasional. Jadi itu selalu menjadi kebanggaan saya lah 3 orang ini nih. Yang internasional ini yang baru ini kak? Bukan. Sebelumnya mereka udah masuk kuliah. Soalnya saya ada pernah lihat ada kejuaraan di internasional juga di Malaysia ya katanya. Iya. Oh. Ini kita diam aja Bang ya. Ini pertarungan Pak. Enggak, udah kejuaraan Malaysia sebelumnya karena mereka bertiga ini udah fokus sama kuliahnya lah. Jadi udah nggak ada di taekwondo lagi, tinggal saya aja nih sendiri nih yang masih ada. Itu 3 orang nih, jadi 3 orang adik-adik saya di taekwondo. Enggak jadi 4 ini. Enggak jadi 4 ini. Oh 3. Jadi satu lagi Cukup 3 aja. 3 aja. Enggak bisa nambah. berarti juniornya coach lah ya. Iya. Jadinya iya. Jadi adik ya karena sosok adik perempuan nggak ada di rumah gitu ya. Oke. Nah, bedanya Jack sama King itu kalau misalnya King itu tuh memang sahabat, maksudnya di luar dari ini kita sama ini atau memang tapi memang sahabat, memang dari kecil lah mungkin apa yang menjadi motivasi. Kalau yang satu lagi kan memang dia ini kalau ini kan dia rival kan. Nah, rival itu berarti yang masih dalam satu. Ya, itu Jack tadi ya, rival. Itu Kalau yang King, kalau yang King sahabat. sahabat Sama yang kayak tadi yang Siapa? mungkin memotivasi, Siapa mulai? yang ngerangkul. Lagi misal kita lagi jatuh,
dia yang rangkul gitu, selalu ada lah gitu. Siapa? Dari Mas dulu nih, dari atletnya dulu nih, Masnya. Kalau saya punya itu sahabat yang Boleh disebut namanya nggak masalah. Sauful Fitra ya. Oke, semoga nonton ya dia. Dia yang jaga saya itu kalau di sana ya. Oh. Dia yang jaga saya. Kalau ada apa-apa dia yang maju paling depan dia. Oh iya. Enak tuh punya teman-teman yang begitu-gitu ya. Dia, Backup ya. dia orangnya ya nggak ini sih, nggak memilih lah, nggak memilih kawan ini tuh. Oh. Itu dari kecil Dari kecil? ya dari kecil kayak gitu dia seperti itu sampai besar sampai ya sekarang kemarin udah nikah ya. Udah punya istri. Sampai sekarang masih ada komunikasi ya? Nah, masih dekat karena ya dekat rumah juga. Oh, yang di Bengkalis. Iya juga. Oh, oke. Ini juga backup yang dari sekolah tadi nih. Ya, Karena mungkin dia- jangan-jangan yang itu yang Ya, beda. beda Beda ya? beda. Beda. Kalau yang sampai dari kecil ya dia yang ini sampai besar ya. Kalau jalan ya dia, kalau ada apa-apa dia. Oke, itu yang batas jadi kingnya. Woi, kalau ini Coachnya. Oke, kalau untuk King mungkin saya bahas dari taekwondo aja lah ya, karena kayak udah separuh hidup saya itu banyaknya habis taekwondo. Oke, nggak masalah. Ada juga junior saya lah, itu namanya Momaren Al-Majid. Jadi dari dia kecil sama saya juga masih junior tuh kami walaupun jarak umurnya jauh ya 4 tahun, tapi saya nganggapnya itu udah kayak setara gitu. Iya. Karena nextnya juga bakal ketemu kan tadi sama dia. Jadi kami tuh kayak ibarat tumbuh bersama gitu, di tempat latihannya sama, sparringnya bareng terus. Kayak dia tuh partner latihan terbaik bagi saya lah, karena setiap saya berpartner sama dia tuh semangat saya berkali-kali lipat dan juga lebih termotivasi untuk lebih terus setiap harinya berkembang gitu terus. Kayak kalau udah berdua sama dia tuh Chemistry-nya ada iya, latihan tuh kalau bisa lewat 100% lewat. Memang hajar-hajaran kalau udah latihan. Tapi tadi partner ya, bukan samsak ya. Bukan partner. Oke. Ya, tapi juga fun fact-nya kami pernah ketemu di kejuaraan jadinya. Pernah ketemu 2 tahun lalu. Oh. Dan saya yang kalah di sama junior sendiri. Bukan ngalah ya, memang kalah. Kita tetap harus ngakui kalau kita tuh kalah, kita harus tetap ngakui. Jadi ya kalah sama partner saya sendiri itu. Iya. Nggak apa-apa, dijadikan pelajaran aja intinya. Berarti sama-sama jadi saksi perjuangan latihannya lah. Iya. Terus Farhan lihat siapa tadi Rehan ya? Rehan. Oh, tahu gimana latihannya selama waktu dari junior sampai jadi senior. Iya. Oh, oke. Semoga nanti Rehannya nonton. Iya, Pak Oke. Polisi. Pak Polisi. Iya, udah jadi polisi. Udah di polisi. Oh. Udah nggak samsak lagi dah. Oke, tadi sampai mana itu tadi? Sampai di King tadi ya. Ya. Jadi ke as. ke As sekarang ya. Jadi As ini Siapa sih sang idolanya? inspirasinya Yang yang inspirasi mungkin dari coach dulu, coach Farhan dulu. Siapa yang paling menginspirasi? Yang menginspirasi ini ada 2 nih. Boleh. Ada dari taekwondo, ada juga dari luar Ya. pun olahraga juga ya. Boleh. Kalau untuk olahraga dari dunia olahraga saya itu sangat mengidolakan King LeBron James. Oh, LeBron James. LeBron James. Walaupun saya bukan anak basket, bukan abas, tapi tetap LeBron James. Idola saya. Idolakan LeBron Ya. James. Alasannya kenapa tuh? Kenapa beliau yang jadi yang menginspirasi? Kenapa? Gak ada bro atlet sehebat itu yang umur 40 tahun sekarang masih di level tertinggi dunia basket. Sekarang dia berjuang untuk Olimpiade. Semoga Amerika menang. Setuju. Keren LeBron James. Idola. Kalau basket Amerika mau udah tahu ya sih. Iya. Timnas bumi orang bilangnya. Timnas Tahu kalau Timnas itu. bumi, nanti Iya. lawannya timnas Mars nanti. Itu loh dimangnya. Kemudian satu lagi? kalau untuk di taekwondo tentunya yang kemarin udah mampir ke kota Pekanbaru, Sabam Renaldi Atmanegara. Oh iya. Saya sangat mengidolakan Sabam Re itu sejak dari beliau datang ke Pekanbaru juga pertama kali dia kan yang ada Indonesia Open 2015. Tahu. Yang waktu lagi kabut asap gitu tapi tetap orang internasional datang ke Yang sini. di Gelanggang nggak sih? Iya di Gelanggang. Iya, sempat. Kan Sabam Re dapat emas tuh di sini tuh final lawan Mesir tuh seru banget nontonnya. Oh. Semenjak itu tuh memang foto sama beliau tuh keren kali sampai tumbuh dewasa dan akhirnya di tahun ini kita kemarin sama-sama sempat ketemu sama-sama orangnya humble keren tuh Sabam Renaldi. Oke, kita lanjut ke Mas Edi nih. Siapa nih yang Nih, si Bunglon. Kalau dari saya McGregor ya. Wah,
Wah. Ya, karena kalau dilihat dari kerja keras dia ya, Iya. Ya. itu saya menginspirasi saya itu. Dari nol juga dia sama kayak Ronaldo, cuman ya Oke. kalau McGregor ini memang istrinya itu yang mengapakan dia mensupport. Dia tidak punya tempat tinggal, dia ambil sama istrinya ini dikasih apartemen, dikasih apa semua lah untuk mendukung dia di UFC ya. Itu yang jadi ikonik kali ya Iya, sini ya betul. McGregor nih ya. Walaupun banyak kontroversi dia ya. Memang dia yang saya ini kan lah. Iya. Oke. Nih ada apa tuh? Ya, jadi seperti biasa. Jadi kalau untuk sesi terakhir itu kita ada kenang-kenangan. Makanya sekarang ada 2 sesi kan. Iya. Kemarin-kemarin kan enggak satu sesinya. Nah, sekarang nih ada kenang-kenangan buat yang di sesi. Jadi ini nanti ada 2, ya kan? Nah, satu ditandatanganin. Aduh, sebenarnya. Dari mana? Di luar lagi. Nah, satu tanda tangannya ada tuh. Nah, satu tanda tanganin untuk kita taruh. Nah, satu lagi bisa bawa pulang. Nah, ini ada. Dan ya, kemarin jadi ada yang protes. Kok aku nggak ada itu katanya? Ini tantangannya di bagian mana nih? Sini bebas. Bebas aja, bebas. Di sini boleh, di sini boleh, bebas. Oke, klik kanan lah biar baik. Oke, Mas Edi lagi. Ini Mas. Nah, berarti ini Sini boleh masuk. silakan bawa pulang ya, yang satu lagi. Oke, ini boleh bawa pulang. Nah, Oke, terima kasih banyak. dan ya, jadi itu kartu ya, itu memang kita konsepnya kartu. Jadi karena udah menjawab kartu kita, dia punya dapat kartu sendiri. Iya. Oke, jadi kita udah di penghujung acara. Semoga tidak sampai 1 jam. Karena kalau 1 jam rata-rata penonton lari. Kabur. Kalau nggak dia nonton yang bagian akhir, apa ya bagian ininya aja. Mungkin penting-penting aja. Cepet-cepetin. Iya, cepet-cepetin. Kurang enak. Sampai habis ya. Kali 2, kali 4. Kurang enak. Ya, tapi ya udah, kalau begitu kita sampai ini udah season 4. Ya. Udah ada lagu baru juga. Nah, kita juga jual teaser, kita juga jual ini. Jadi kalian bisa pesan di rumah atau ini kita memang itu harganya 150.000. Ya. Dan kalau ini laris kita bakalan ada teaser kedua ya. Bakalan ada di Bakalan ada teaser kedua ya. Jadi dengan model yang lain lagi. Jadi ya kalau laris sih. Jadi silakan dihubungin, dan ini terakhir saya dan Farhan. iya. Oke. Dan see you next time. Podcast Kopsus namanya, komentar pedas sesuka saya, jadikan harimu kembali menyenangkan. Podcast Kopsus, podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang kau pikirkan, jangan disembunyikan. Speak your mind, jangan disembunyikan. Jangan pernah ragu, disinilah tempatnya. Kapan saja semua, podcast untuk semua. Podcast anti mainstream, podcast Kopsus namanya. Speak your mind, jangan disembunyikan, jangan